Kembali lagi ke channel saya, Hikaryayang. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 2021. Oke. Aku akan cari dikit. Aku akan menjelaskan tentang COVID di tahun 2021 yang akan di-lockdown semua lagi. Sabar guys. Kalian bisa, jadi gini. Jadi di sini judulnya kumpulan cerita penyintas COVID-19. Oke, mulai. 1, 2, 3, go. Let's go. Amen. Masih banyak di sekitar kita yang meragukan kalau COVID-19 itu nyata. Ya, percaya atau enggak, pasti itu ada. Ini bisa dimengerti apalagi karena cerita kekasianan orang-orang yang pernah mengalaminya sangat jarang menghadirkan kisah para penyintas. Yakni mereka yang pernah menderita COVID-19 dan sembuh. Jadi dia kayak penyintas COVID-19 itu mereka yang pernah menderita COVID-19 dan sembuh. Jadi diceritakan gitu. Baru gini. Usia, profesi, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan mereka sebelum dan setelah COVID-19 berlainan 19. Anak kami tertular COVID-19 di sekolah. Jadi kita belum boleh ke sekolah atau tatapan. Jadi kita tetap online. Disuruh pemerintah. Jadi bagi kalian janganlah sering pergi jalan-jalan atau di tempat keramaian. Sekali gak apa-apa, 2 kali gak apa-apa, 3 kali gak apa-apa. Tapi jangan setiap kali. 1, 2, 3 masih oke lah. Oke. Bagian-bagian. 1. Seri penyintas COVID-19. Saya penyintas dan pengalami long COVID itu tidak ada. Cerita Juno, penyintas COVID-19 yang mengalami gejala long COVID. Gak ada itu, gak ada. Ini catatan ini yang diberi catatan penyintas COVID-19 perantau di Wisma Atlet. Ketika berkumpul bersama keluarga, protokol kesehatan sering terlupakan dan menjadi celah penularan COVID-19. Penulis menceritakan kronologi terpaparnya dia dan keluarganya oleh COVID-19 sehingga merayakan Natal di Wisma Atlet. Jadi dia terpaparnya dia dan keluarganya oleh COVID-19, maka dia merayakan Natal di Wisma Atlet. Nomor 3. Seri penyintas COVID-19. Anak kami tertular COVID-19 di sekolah. Sekarang kita tidak masuk sekolah. Jadi ini seri penyintas COVID, anak kami tertular COVID-19 di sekolah. Kita ada tertular. Kondisi COVID-19 ini UK saat ini walaupun lockdown berlaku, namun sekolah tetap dibuka dan tanpa kewajiban menggunakan masker bagi siswa dan guru. Kita tetap harus pakai masker ya. Di mana-mana pun kita harus pakai masker. Jadi lihat lagi di sekolah. Sekolah aja membuka guys. Gak tahu sih beberapa sekolah udah buka atau belum. Yang penting mending kita jangan tatap muka dulu guys. Walaupun kita merasa kita gak betah di rumah lama-lama, ya kan?
bosan pasti. Baru 4. Anak kami tertular COVID-19 di sekolah, bagian 1. Hah? Sekolah aja belum buka. Tapi nggak tahu sih. Benarkah sekolah sudah aman untuk dibuka? Bagaimana jika Anda yang positif di sekolah? Nah, gimana guys? Nah, makanya jangan sekolah. Kasihan loh ya kan. 5. Kami positif tapi tidak masuk data. Ini aku cek dari Google ya guys. Aku lihat sama tadi. Penulis dan keluarganya bergejala ringan tapi baru terbukti positif COVID-19 setelah swab kedua. Wah, swab kedua. 1 swab aja 1 jutaan. Ia juga mempertanyakan kenapa data kasus positif tidak bertambah padahal keluarganya positif. Swabnya rusak lagi. 6. 2 kali terpapar dengan gejala yang berbeda. Pada bulan Maret 2020, penulis terpapar COVID-19 dengan gejala kritis di awal Juli 2020. Penulis kembali terkena COVID-19 tapi tanpa gejala, beserta dengan istri dan anak-anaknya. Cerita ini adalah contoh bagaimana seorang bisa terkena COVID-19 lebih dari sekali. Oke. Reinfeksi. ART positif meski 7. ART positif meski berkegiatan di sekitar rumah saja. 2 orang asisten rumah tangga penulis positif COVID-19 meski tinggal di rumah saja. Salah satunya meninggal dunia hari sejak gejala awal muncul. Pengalaman ini adalah contoh bagaimana rumah bisa menjadi kluster penyebaran. Oh, mungkin imun tubuhnya kurang kuat, makanya bisa meninggal dunia sejak gejala. COVID-19 bukan sembarangan virus ya, sebenarnya nggak berat, tapi dia ada menambahkan penyakit-penyakit, jadikan satu jadi susah. Benar nggak punya? Oke, 8. Perjuangan mencari rumah sakit dan melewati masa kritis. Seorang penyintas di Surabaya mengalami COVID-19 sekaligus demam berdarah. Selama berhari-hari kondisinya kritis dan nyawanya bergantung pada ventilator. Ya selamat tapi kehilangan nenek tertinggal. Nah, ini sedih sih. Gara-gara dia perjuangannya mencari rumah sakit dan melewati masa kritis. Baru seorang penyintas di Surabaya mengalami COVID-19 sekaligus demam berdarah. Demam berdarah aja udah gak enak lagi ya, terus COVID-19 ya kan. Selama berhari-hari kondisi kritis dan nyawa bergantung pada ventilator yang tidak itu. Ya sih, kehilangan nenek itu sangat sedih. Oke, 9. Ibu dan anak sesama dokter tertular dan sembuh dari COVID-19. Seorang dokter gigi dan dokter umum. Anak terpapar COVID-19 di fasilitas gejalanya ringan. Masa isolasi terasa berat. Belum lagi tuduhan yang diterima hari keluarga pasien bahwa COVID-19 ini komplikasi RS. Oke, lanjut part 2. Bye-bye. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late nights, still